Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hajar Aswad, sebuah batu suci hitam yang terpasang di sudut Ka'bah. Lalu bagaimana kisah Hajar Aswad itu sendiri, dan apakah Hajar Aswad itu adalah tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khysyi di muka bumi ini? Baiklah teman-teman, kali ini Zul akan mengkisahkan Hajar Aswad dan keistimewaan yang dimilikinya. Dan semoga teman-teman kelak dapat bisa menyentuh dan mencium Hajar Aswad dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Awal mula kisah Hajar Aswad adalah berhubungan dengan dibangunnya kembali Baitullah Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk membangun kembali Ka'bah, yang dimana bertujuan sebagai tempat beribadah bagi umat Islam. Akan tetapi Nabi Ibrahim kekurangan satu batu saat membangun kembali Ka'bah. Lalu disuruhlah Nabi Ismail alaihissalam untuk mencari batu untuk menutupi kekurangan di sudut tenggara Ka'bah tersebut. Sesuai titah ayahandanya, Nabi Ismail pun berkeliling untuk mencari satu batu yang pas. Setelah lama mencari, akhirnya Nabi Ismail duduk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, datanglah malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi Ismail alaihissalam. Malaikat Jibril menyerahkan satu bongkah batu kepada Nabi Ismail sambil berkata, "Batu ini aku bawa dari surga, dan barang siapa yang menyentuh dan mencium batu ini akan dihapus dosa-dosanya." Setelah itu Nabi Ismail pun datang kepada ayahandanya sembari menyerahkan batu hitam itu. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, "Dari mana kamu dapatkan batu ini?" Nabi Ismail menjawab, "Dari malaikat Jibril, dan batu ini dibawa dari surga." Tak lama kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam pun memasang Hajar Aswad itu di sudut Ka'bah. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui sedikit kisah tentang turunnya Hajar Aswad, kita akan menggali tentang keistimewaan Hajar Aswad. Ada setidaknya 8 keistimewaan dari Hajar Aswad, sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam karyanya Al-Hajj Fadlail wa Ahkam, halaman 263, menjabarkan sebagai berikut. Pertama, agama mensyariatkan mencium serta mengusapkan tangan pada batu hitam ini. Hal tersebut sesuai dengan kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anh yang suatu saat mendatangi Hajar Aswad lalu menciumnya. Umar berkata, "Sungguh, aku tahu kamu hanya batu, tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apapun. Andai saja aku ini tak pernah sekalipun melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, aku pun enggan menciummu." Hadis riwayat Bukhari. Hadits di atas dapat kita pahami, Sayyidina Umar telah menyaksikan Rasul mencium Hajar Aswad dengan mata kepalanya sendiri, sehingga menjadikannya ingin meniru perilaku Nabi sebagaimana di atas. Meski secara kasat mata batu itu tidak bisa memberi manfaat dan bahaya sama sekali, menurut Mustafa Dib Al-Baga, Hajar Aswad tetap bisa memberi manfaat dari sisi mendatangkan pahala menciumnya. Sunnah Nabilah yang mengakibatkan pahala itu bisa didapatkan, bukan semata-mata karena batu itu bertuah. Kedua, Hajar Aswad menduduki tempat paling mulia di muka bumi ini, terletak tepat di pojok Ka'bah pada bagian timur laut Ka'bah. Sudut ini yang dibangun pertama kalinya oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail alaihissalam. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127, yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.'" Ketiga, Hajar Aswad berada di tempat di mana posisinya selalu menjadi permulaan tawaf, yaitu terletak pada bagian sudut timur laut dari bangunan Ka'bah, sedangkan semua orang tawaf selalu memulai tawafnya dari situ. Keempat, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Ubaid, baginda Rasulullah mengkiaskan Hajar Aswad sebagai tangan Allah di bumi. Barang siapa yang mengusap Hajar Aswad seolah-olah sedang bersalaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia dianggap seperti sedang berbayat kepada Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bersalaman dengannya, Hajar Aswad, seolah-olah ia sedang bersalaman dengan Allah yang Maha Pengasih." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2957. Kelima,
Hajar Aswad mempunyai cahaya yang memancar besar, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya sebagaimana dalam riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Keenam, pada hari kiamat, Hajar Aswad akan menjadi saksi bagi siapa saja yang pernah menyentuhnya dengan sungguh-sungguh sebagaimana hadits yang diriwayatkan dalam kitab As-Sunan karya At-Tirmidzi dan Al-Awsath karya At-Tabrani. Ketujuh, Hajar Aswad akan memberikan syafaat dan syafaatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat At-Tabrani. Kedelapan, Hajar Aswad seolah-olah merupakan tangan Allah yang ada di muka bumi ini. Hadits berikut ini saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi hadits hasan. Sesungguhnya Hajar Aswad merupakan seolah tangan Allah di muka bumi. Barang siapa yang tidak bisa berbayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengusap Hajar Aswad, maka ia sedang berbayat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana teman-teman setelah kita mengetahui tentang sejarah dan keistimewaan dari Hajar Aswad? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk bisa berziarah dan beribadah ke tanah suci Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin. Demikian yang bisa Zul bagikan. Semoga sedikit penjelasan ini dapat menambah pengetahuan Islam kita dan juga menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.